Lihat saya semuanya. Ayat ini sekarang sudah mengalami distorsi hadis ini. Karena banyak orang yang mengatakan dirinya itu manusia paling baik kalau ritual agamanya paling banyak. Kalau aktivitas ritualnya paling banyak. Kalau di masjidnya paling sering. Dan sekarang orang kalau bicara akhirat tuh belajar agama, gak peduli kelakuannya kayak apa. Ngerti maksud saya? Yang penting sudah belajar agama, gak peduli kelakuannya kayak apa. Dan dikiranya dia sedang membangun akhirat. Soleh itu bukan pintar ngaji. Soleh itu kamu bermanfaat bagi orang banyak. Itu kata Rasul. Ini kata Rasul bukan kata saya. Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Bagaimana Pak kalau saya bisa ngaji? Bagus. Tapi kalau kamu bisa ngaji cuma Arabnya saja dan berarti di situ belum soleh. Ini orang tua kadang-kadang paradigmanya salah. Anak dikirim ke pesantren untuk belajar bisa ngaji. Dikiranya itu soleh. Belum. Ayo sekarang. Implementasikan kalimat bukankah aku ini Tuhanmu. Qalu bala sahidna. Bukan dulu ketika di rahim. Tapi bawa ini ke dalam kehidupan. Dan saya berani mengatakan ini karena saya sudah membawanya dalam kehidupan. Rasulullah bersabda, ya, sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Lihat saya semuanya. Ayat ini sekarang sudah mengalami distorsi hadis ini. Karena banyak orang yang mengatakan dirinya itu manusia paling baik kalau ritual agamanya paling banyak. Kalau aktivitas ritualnya paling banyak. Kalau di masjidnya paling sering. Saya tidak anti masjid. Awas, ya jangan salah tafsirkan. Saya tidak anti masjid. Saya senang kalau banyak orang yang pada pergi ke masjid. Makanya saya bikin masjid. Tapi saya lebih senang lagi kalau orang itu di masjid ini menempa diri, menempa kesadaran untuk menjadi manusia yang berguna sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Ngerti maksud saya? Jadi jangan kemudian kalau sudah baca Quran, berjujud di masjid, kalian gak ngerti yang dibaca, merasa diri yang terbaik. Itu belum selesai. Tugasmu adalah menangkap pesan-pesan dari kitab suci itu untuk diimplementasikan dalam hidup agar kau menjadi manusia yang berguna. Memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Nih kalau lagi ngaji kayak gini, gak soleh kalian itu gak soleh. Menjadi soleh kalau hasil ngaji ini diimplementasikan dalam hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Habis ngaji dengan saya cinta kasihmu lebih banyak. Habis ngaji dengan saya pedulimu pada orang lain lebih besar. Habis ngaji dengan saya belajar sayanya lebih semangat lagi. Ingin menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Itu keren. Nah banyak yang berhenti di ritual saja. Makanya ada orang yang usil. Kamu ini kerjanya ngurusi dunia aja sih. Dikira dia kalau sudah di masjid terus ngurusi akhirat. Itu yang keliru. Tugas kita datang ke dunia ini ngurusi dunia. Awas, tugas kita datang ke dunia ini ngurusi dunia. Nah supaya ngurusi dunia bagus, bawa nilai-nilai akhirat. Apa akhirat? Akhirat itu Allah. Terminal terakhir. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Berarti akhirat itu Allah. Kalau akhirat itu Allah, berarti Allah ada di mana? Allah ada di mana? Kan Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah tuh bersamamu. Saat kau menjalankan tugas-tugas dunia ini, jangan lupa nilai-nilai ketuhanan pada dirimu. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan menipu. Kan gitu. Itu insya Allah selamat akhiratnya. Dan sekarang orang kalau bicara akhirat tuh belajar agama, gak peduli kelakuannya kayak apa. Ngerti maksud saya? Yang penting sudah belajar agama, gak peduli kelakuannya kayak apa. Dan dikiranya dia sedang membangun akhirat. Ini ada gak laptop ini kalau ada
nggak ada orang yang mencipta? Ada nggak InFocus ini kalau nggak ada yang mencipta? Ada nggak lampu ini kalau tidak ada orang mencipta? Nggak ada. Saya mau nanya, Soleh nggak yang bikin laptop? Soleh nggak yang bikin kamera? Soleh nggak yang bikin InFocus? Soleh nggak yang bikin mobil? Soleh nggak yang bikin sepeda motor? Bermanfaat nggak buat orang banyak? Luar biasa. Soleh nggak yang bikin pompa air? Hah? Tuh itu soleh itu begitu. Soleh itu bukan pinter ngaji. Soleh itu kamu bermanfaat bagi orang banyak. Itu kata Rasul. Ini kata Rasul bukan kata saya. Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Bagaimana Pak kalau saya bisa ngaji? Bagus. Tapi kalau kamu bisa ngaji cuma Arabnya saja dan berarti di situ belum soleh. Ini orang tua kadang-kadang paradigmanya salah. Anak dikirim ke pesantren untuk belajar bisa ngaji. Dikiranya itu soleh. Belum. Sekolahkan di sekolah yang bisa menempa dua-duanya. Ngerti maksud saya? Mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan potensi spiritualnya, potensi emosinya, itu keren. Cari sekolah yang kayak gitu. Baik, kita lihat ayat selanjutnya. Ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Saya bacakan perlahan. Tolong didengarkan. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Awas ya, memberikan harta yang dicintainya. Kalian ngasih hadiah lebaran, karena kalian dikasih hadiah lebaran sama orang lain. Kebetulan kalian gak suka. Ya saya tahu. Nih kalian nih kayaknya dapat hadiah lebaran. Cuman gak suka. Dibawa ke rumah saya buat ayah guru. Gak apa-apa, segitu juga udah bagus. Tetapi yang paling tahu diri kalian kan kalian sendiri. Masa ngasih ke orang sesuatu yang kalian sendiri gak suka? Hati-hati tuh pemberian yang kayak gitu. Makanya di Quran dikatakan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Jadi kalau mau ngasih sesuatu sama orang lain tuh yang kalian paling suka. Bukan yang paling tidak kalian suka. Peryogi sendal tuh, peryogi. Abdi meser kamari teu kaanggo. Tolol pisan. Ya tersenang anu paling dipika cinta ku abdi mangga saha nu hoyong gitu. Gitu enggak kita? Wah, jauh dari manusia unggul. Bagaimana mau unggul? Ngasih saja masih modelnya kayak gitu. Buang sampah dibalut dengan kain kehormatan. Pura-pura jadi dermawan. Kalau mau ngasih makan ke tetangga, niatkan dari awal. Lihat saya. Masak yang banyak, niatkan dari awal mau ngasih. Apa niatmu? Kalian masak banyak karena ingin kenyang. Tamak. Begitu makan satu piring sudah kenyang. Bikin weh. Geus seubeuh kakara, bikin kabatur. Walaupun kejadian itu terjadi, tapi kamu tidak memberi yang kamu cintai. Tidak unggul. Ini saya terpaksa harus ngomong begini. Kadang-kadang kalau nggak dijelaskan nggak ngerti-ngerti. Dan di ayat ini yang warna merah itu saya tulis. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Ini syarat jadi manusia unggul. Diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa untuk menjadi manusia unggul itu orang-orang yang menepati janjinya apabila dia itu berjanji. Dan di
ayat selanjutnya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa lagi. Lagi-lagi, takwa dikaitkan dengan janji. Jadi sangat masuk akal ya kalau kujang dikaitkan dengan maung. Paham ya? Oke, baik kita lanjutkan. Waktu kita terbatas ya. Oke. Jadi saya harus bicara ini dulu, Quran surat Al-Hijr ayat 29. Surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, makanya saya bilang, secara fisik proses evolusi fisik sudah selesai menjadi tubuh manusia. Oke? Aku tiupkan ruhku. Tolong pahami ayat ini. Jadi di dalam diri kita tuh ada apa? Ada ruhku, ada ruhku. Aduh, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Kenapa? Kalau manusia tidak unggul itu keterlaluan. Di dalam diri mereka tuh ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan. Tuhan itu sendiri. Aduh, kumaha ya teh. Makanya saya ludeng ya, walaupun orang kampung. Saya belajar matematika, saya belajar matematika. Saya belajar fisika, saya belajar fisika. Orang lain belajar aljabar linear, katanya sulit untuk memecahkan masalah-masalah komputasi. Saya belajar aljabar linear, bisa. Saya cuma satu aja. Allah ada pada diri mereka, ada pada diri saya. Lamun marehnana bisa, orang kudu bisa. Gitu aja modal saya. Saya tidak merasa orang kampung dan saya tidak mesti jadi orang kampungan. Apapun saya pelajari. Itu aja. Kukuh karena janji. Jadi bekal utama manusia untuk mencapai keunggulan apa? Itu adalah keilahian. Jadi bekal utama manusia untuk mencapai keunggulan adalah keilahian. Sifat-sifat Allah yang ditiupkan dalam ruhku itu ada bersama kita. Jadi saya heran, banyak orang yang mengatakan abdi mah teu tiasa. Abdi mah tidak layak. Gak mungkin saya mencapai itu. Itu adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh kita yang harus dihancurkan. Karena sikap-sikap itu menjadi penghalang untuk menjadi manusia unggul. Jadi ulangi lagi. Bekal utama manusia untuk menjadi unggul apa? Keilahian. Makanya manusia yang sudah bisa menjelmakan keilahian dalam dirinya disebut memiliki nilai kemanusiaan. Jadi sebenarnya keilahian dengan kemanusiaan itu sebenarnya simetri. Jadi siapa manusia yang sudah memiliki nilai kemanusiaan adalah manusia yang sudah menerjemahkan nilai-nilai keilahian dalam dirinya. Aduh. Ini kalau ngaji model kayak gini diimplementasikan dalam hidup. Luar biasa, dahsyat sekali. Tidak boleh lagi ada yang merasa takut, kekurangan apalagi, subhanallah. Baik, lanjut. Nah, inilah yang diceritakan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Di sini ada kata-kata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Ayo lihat saya semuanya. Kapan pertanyaan ini diucapkan Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kapan kita mengatakan, betul kami menjadi saksi? Kapan itu diucapkan oleh Allah? Di mana? Di mana? Oke. Selalu saja momennya satu dan saat kita di dalam rahim. Betul itu? Betul. Tetapi yang lebih betul lagi, kata-kata bukankah aku ini Tuhanmu, itu terjadi setiap saat. Dan kita mengatakan qalu bala syahidna, ya, aku menyaksikan. Begitu lihat pohon, Allah sedang bicara.
Bukankah ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Tidak ada satu lembar daun pun yang jadi tanpa kehadiranmu ya Allah. Dan Engkau hadir di sana. Aku menyaksikannya. Begitu kita lihat matahari, matahari berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Tidak ada matahari tanpa kehadiranmu. Tidak ada daya dan sinarnya tanpa kehadiranmu. Jadi kemanapun kita memalingkan wajah, disitulah kita akan menyaksikan Allah. Itulah syarat untuk menjadi manusia unggul. Kalau sudah bisa melihat Allah kapanpun dimanapun. Dan selalu kalimat ini menjadi ageman. Ayo. Begitu lihat anak kita, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Begitu lihat cucu kita, bukankah ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita melihat Tuhan di mana-mana. Ayo sekarang implementasikan kalimat bukankah aku ini Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Bukan dulu ketika di rahim, tapi bawa ini ke dalam kehidupan. Dan saya berani mengatakan ini karena saya sudah membawanya dalam kehidupan. Sekarang saya melihat apapun sudah cuman qalu bala syahidna. Disitulah saya merasakan kalimat la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Bukan diucapkan lagi, tapi itu sudah menjadi darah yang mengalir dalam diri. La ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga adalah Allah. Semuanya adalah Dia. Makanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terapkan ini dalam kehidupan. Nikmatnya luar biasa. Tidak perlu marah lagi, tidak perlu benci lagi, tidak perlu iri hati lagi, tidak perlu dendaman lagi. Karena semua yang kita saksikan adalah qalu bala syahidna. Keren gak kalau ayat ini dibawa dalam hidup? Keren gak? Coba sekarang lihat dia pada apapun. Oke. Tentu saja saya belum dalam nih, menjelaskannya belum dalam. Nanti ada level kedua lagi. Cukup ya sampai di situ. Nah, makanya kita lihat Quran surat An-Nisa ini. Lihat ayat An-Nisa ini. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Makanya tugas kita sekarang adalah keluar dari kampung, keluar dari kebodohan, keluar dari keterbelakangan. Menuju mana? Menuju kota dong. Syaratnya apa? Bunuhlah diri. Tetapi Allah bilang di ayat ini, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Yang berani untuk melakukan ini hanya sebagian kecil saja. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Bunuh diri menguatkan iman. Tentu saja bukan minum baygon. Disitulah pentingnya bimbingan seorang guru. Kalau istilah leluhur kita di tanah Jawa kan istilahnya mati sak jeroning urip. Itu kan positif sekali ajaran itu. Istilah kita di Tatar Parahyangan namanya nganjang kabageto. Istilah Nabi Muhammad mut anta qabla mut, belajar mati selagi hidup. Apa yang dibunuh? Tentu saja yang pertama yang harus kita bunuh adalah ego. Karena itulah diri palsumu. Nah, sebentar lagi kita akan bicara ego. Karena keperluan untuk menjadi manusia unggul kita harus kenal. Oke. Mari kita lihat tahap-tahapannya menjadi manusia unggul. Yang pertama, lihat saya semua. Melupakan diri sejati adalah kematian sejati. Siapa yang berhasil mengingat diri sejatinya, berarti dia telah mengalami kelahiran kembali. Tahap awal untuk menjadi manusia unggul adalah mengingat diri sejati.
Dan untuk bisa mengingat diri sejati, syaratnya cuma satu. Mengalami kelahiran kembali. Baik, kita sudah lahir ke dunia ini nih. Siapa yang melahirkan diri kita semua? Kedua orang tua kita bukan? Makanya kata-kata bijaknya, ayah ibumu yang telah menjemputmu dari langit ke bumi. Makanya cari guru yang bisa mengantarkanmu dari bumi ke langit. Itulah kelahiran yang kedua. Paham? Begitu mengalami kelahiran kembali, tahu jati diri, ini adalah modal dasar yang paling utama untuk menjadi manusia unggul. Oke, baik kita lihat. Di mana kita hidup selama ini? Di mana kita hidup selama ini? Kita telah hidup dalam pikiran selama begitu banyak kehidupan. Dan kita menjadi selaras dengan apa? Kegelapan pikiran. Kita selaras dengan keburukan pikiran. Kita selaras dengan kesia-siaan pikiran. Di situ selama ini kita hidup. Jujur, kita selama ini hidup tidak dalam kesadaran. Kita hidup dalam pikiran. Apa bedanya pikiran dengan kesadaran? Jelas. Pikiran itu adalah pelayan yang baik, tetapi pikiran adalah majikan yang paling buruk. Kalau kita serahkan kehidupan pada pikiran, maka kita akan dibawa oleh pikiran semaunya pikiran. Dan ketika kita serahkan pada pikiran, maka kita tidak berdaya dengan kesadaran. Harusnya hidup itu dengan kesadaran. Di mana kesadaran? Kesadaran itu sering disebut dengan pikiran atas sadar. Makanya pikiran ada 3. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ada pikiran atas sadar. Nah, pikiran atas sadar itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Makanya orang yang sudah mencapai kecerdasan spiritual, nah itu sudah mulai bibit menjadi manusia unggul. Makanya lihat, hampir semua orang-orang yang unggul di semesta ini adalah orang-orang yang kuat spiritualnya. Jangan dikira loh, Einstein itu bukan sekedar fisikawan, tapi beliau adalah spiritualis. Dan kalau membaca karya-karya Einstein, luar biasa kesimetrian antara sains dengan spiritual. Nikola Tesla yang membuat mobil listrik yang sekarang kemudian akan dipakai untuk merek mobil listrik. Tesla. Itu nama dari Nikola Tesla. Fisikawan sekaligus juga seorang spiritualis. Kata-kata yang paling terkenal dari beliau apa? Pandanglah semesta ini dari sisi energi, frekuensi dan vibrasi. Maka kamu akan mengetahui rahasianya. Keren sekali. Dan sekarang semua orang belajar meditasi, pemberdayaan diri, akhirnya apa? Memberdayakan energi. Kenapa Anda sakit? Kurang energi. Kenapa Anda bahagia? Karena Anda punya saldo energi. Sekarang sakit dan bahagia pun sudah pakai energi bahasanya. Ya. Kenapa Anda kusam? Kurang energi. Kenapa senyum Anda tidak simetris? Kurang energi. Kenapa wajah Anda menakutkan? Kurang energi. Dan yang kurang energi jelas harus ditransfer energi. Kalau mau. Jadi energi itu bisa ditransfer. Bisa dipindahkan. Makanya begitu kita bersama dengan orang-orang yang besar energi positifnya. Coba rasakan. Kita kebagian itu, sharing energinya. Tapi begitu kita bersama dengan orang-orang yang bawah kesadarannya, negatif energi positifnya, apa yang terjadi? Ke bawah. Makanya ada kata-kata bijak. Mendengarkan orang jahat dan menemuinya, itu sudah awal kejahatan. Walaupun baru mendengarkan. Jadi menemui orang jahat dan mendengarkannya, itu sudah awal kejahatan.
Walaupun Anda mungkin saja baru menemui dan mendengarkannya. Itu sudah awal kejahatan. Karena energinya akan di-share ke kita, akan di-share. Tidak terasa itu. Jadi, manusia banyak yang tidak sadar kalau selama ini dia tinggal dalam pikiran. Dan selama tinggal dalam pikiran, dia selaras dengan kegelapan pikiran, selaras dengan keburukan pikiran, selaras dengan kesia-siaan pikiran. Akibatnya apa? Pikiran menjadi raja. Itulah yang disebut dengan rahwana. Si dasamuka. Betul enggak? Makanya rahwana mencuri siapa? Dewi Sinta. Siapa yang kehilangan? Yang kehilangan adalah Raja Rama. Siapa Raja Rama? Ya Anda. Siapa Dewi Sinta? Dewi Sinta itu adalah kesadaran Anda. Kemana kesadaran Anda selama ini? Dicuri sama Rahwana. Penguasa negeri Alengka. Alengka itu artinya pikiran. Makanya Anda dikuasai oleh pikiran Anda. Lihat orang yang dikuasai pikirannya. Seperti apa? Pikiran itu cuma dua sifatnya. Kalau enggak loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan. Betul enggak? Lihat tuh orang di jalan. Salib dari kiri, salib dari kanan. Reka mana si eta? Iya. Coba. Iya. Kalian suka begitu? Reka mana? Karena apa? Terus aja ditarik ke masa depan. Hayang buru-buru nyampe. Hayang buru-buru angges. Pengen cepat selesai, pengen cepat sampai, itulah pikiran. Pengen cepat banyak duitnya, pengen cepat banyak hartanya, itulah pikiran. Saking ditarik ke pikiran masa depan sampai kita tidak bisa merasakan hidup saat ini di sini sekarang dan kita kehilangan momen kehidupan yang sebenarnya. Pikiran mendak itu. Berak segala ayat. Makanan sudah ada, nasi pulen ada. Kulu petei aya. Sambal tarasi aya. Belum peda sayogi. Da pikiran mah lain mikiran nu aya, mikiran nu eueuh. Betul enggak? Celetuk teh, lamun aya ieu langkung raos tah. Gitu. Rek iraha jadi manusia unggul.